Xiao Yan tidak bisa menghentikan kepergian Yun Yun. Ini karena dia jelas mengerti di dalam hatinya meskipun Yun Yun tidak mengembangkan terlalu banyak kebencian atas penghancuran sekte Mystic Cloud, dia akhirnya adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Tidak mungkin baginya untuk tidak merasakan sedikit dendam. Pada saat yang sama, dia mungkin berpikir untuk tetap berada di sisi Xiao Yan untuk membantunya, tapi dia masih samar-samar merasakan penolakan terhadap gagasan semacam itu. Perlawanan ini datang dari perasaannya terhadap sekte Mystic Cloud. Itu berasal dari bertahun-tahun sekte Mystic Cloud telah merawatnya. Mungkin bagian dari alasan Yun Yun ingin meninggalkan kekaisaran Jiama kali ini adalah untuk menyelesaikan perlawanan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia telah menyebutkan bahwa dia akan dapat kembali pada hari dia dapat menempatkan sekte Mystic Cloud jauh di dalam hatinya tanpa dibawa kembali. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk secara paksa membuat Yun Yun tetap mengingat kekuatannya saat ini dan para ahli di sampingnya. Dia memiliki perasaan khusus untuk Yun Yun. Hal-hal di dalam Magical Beast Mountain Range ketika dia masih muda saat itu adalah hal-hal yang sulit dia lupakan. Peristiwa indah yang terjadi di dalam gua gunung akan menyebabkan hatinya samar-samar bergoyang pada ingatan sekecil apapun dari hari-hari itu. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Yun Yun untuk memungkinkannya menyelesaikan simpul di hatinya. Xiao Yan tetap berada di Mystic Cloud Mountain selama 3 hari. Yun Yun akhirnya berhenti menunda lebih lama lagi pada pagi hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisinya, pikiran sulit untuk pergi akan tersebar. Oleh karena itu, dia membawa Nalan Yanran dan diam-diam pergi sementara Xiao Yan sedang berlatih dengan mata tertutup. Yun Yun, yang telah pergi dengan tenang, tidak menyadari Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, telah terbuka perlahan saat dia berbalik. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok yang bergerak itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa untuk menghentikannya, mengawasinya melompat ke langit. Akhirnya, dia menghilang dari pandangannya. Ekspresi Xiao Yan diam-diam menjadi gelap selama waktu yang Yun Yun ambil untuk diam-diam menghilang dari garis pandang Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil rompi baju besi biru tua yang terlipat rapi di sisinya. Sedikit aroma tetap ada di atasnya. Jari Xiao Yan menelusuri garis-garis retakan kecil di tepi rompi armor. Kelembutan di matanya semakin kaya. Rompi bagian dalam ini telah menyelamatkannya beberapa kali saat itu. Cukup banyak fragmen yang jatuh selama waktu itu melindunginya. Akhirnya, fragmen-fragmen ini diam-diam dan pahit dicari oleh Yun Yun sebelum sekali lagi dimasukkan ke dalam rompi. Tentu saja, beberapa dari mereka yang tidak mungkin ditemukan karena berbagai alasan diperbaiki dengan cermat oleh Yun Yun dengan bahan yang sama. Meskipun rompi dalam ini adalah objek pribadi Yun Yun yang selalu dia dekati dengannya dan akhirnya membentuk sedikit hubungan dengannya, mencoba mencari fragmen-fragmen kecil di dalam kekaisaran Jiama yang sangat besar ini akan membutuhkan seseorang untuk memperluas upaya yang luar biasa. Oleh karena itu, poin ini membuat Xiao Yan melepaskan dendam dari masa lalu. Xiao Yan menghela nafas panjang setelah menyimpan rompi bagian dalam ke dalam cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan tatapannya melirik ke arah di mana Yun Yun menghilang. Sesaat kemudian dia bergumam, "Hati-hati." Bahu Xiao Yan gemetar setelah dia terdiam sesaat. Sepasang sayap api hijau giok muncul di punggungnya. Dengan penutup lembut, dia segera bergegas ke arah ibu kota. Cedera Xiao Yan tiba-tiba pulih selama 3 hari ini. Dia merasakan penghalang ke kelas Dou Huang beberapa kali saat memulihkan Dou Qi-nya. Namun, ini hanyalah perasaan. Terobosan sejati tidak muncul. Kesulitan mencoba melakukan terobosan ke kelas Dou Huang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Meskipun dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang besar dengan Yun Shan, masih ada celah yang tersisa. Xiao Yan tidak terlalu cemas dalam hal ini. Ini karena dia samar-samar tahu itu tidak akan lama sebelum dia akan melakukannya maju ke kelas Dou Huang. Mungkin, yang dibutuhkan hanyalah sedikit kesempatan keberuntungan dan terobosan itu secara alami akan tiba. Dou Huang. Sosok Xiao Yan terbang di udara seperti kilat, hanya menyisakan sosok hitam samar. Dia menyipitkan matanya dan tinju di bawah lengan bajunya dikencangkan.
Mengingat kekuatan bertarungnya saat ini, semua teknik Dou selain teratai api 3 warna yang ia gunakan dengan seluruh kekuatannya, mampu bertarung dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang dengan peluang kemenangan yang tinggi. Jika dia menggunakan teratai api 3 warna, dia pasti bisa membunuh seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, bahkan elit Dou Zong di bawah 3 bintang juga akan menerima cedera serius. Jika salah satu dari mereka mengalami momen sial, dia akan berakhir seperti Yun Shan, yang Dou Qi di dalam tubuhnya menjadi lamban karena ledakan, dan dihadapkan dengan pukulan fatal berikutnya. Namun, peluang kemenangan yang terakhir tidak dianggap sangat mungkin. Jika bukan karena keberuntungan hari itu, pasti tidak mungkin baginya untuk membunuh Yun Shan. Selain itu, pembantaian ini tidak di bawah prasyarat dia bertarung sampai dia terluka parah. Ada rasa mempertaruhkan hidup seseorang untuk habis-habisan selama pertempuran seperti itu. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya hanyalah di puncak kelas Dou Huang. Level ini terlalu jauh dari elit Dou Zong. Jika Xiao Yan tidak memiliki beberapa teknik Dou yang kuat, mustahil baginya untuk bertahan dalam 20 pertukaran di tangan Dou Zong. Namun, jika Xiao Yan berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Huang, kemungkinan sulit bagi Xiao Yan untuk menemukan lawan yang bisa menandinginya di kelas Dou Huang dengan mengandalkan Flam Matra yang misterius dan teknik Dou yang kuat. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Dou Zong, dia masih bisa mengandalkan sayapnya yang ditumpangkan dan kecepatan yang menakutkan untuk mendapatkan kemampuan untuk melarikan diri. Jika dia berani menggunakan teratai api 3 warna dengan paksa dan mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin bisa membunuh orang itu selama mereka adalah bintang 3 atau 4 Dou Zong atau yang lebih rendah. Tentu saja, kesempatan semacam ini disertai dengan terlalu banyak risiko. Bagaimanapun, kemungkinan Xiao Yan akan menemui ajalnya sendiri jika dia gagal membunuh lawannya. Itu salah satu pelindung, Hall of Souls, sudah memiliki kekuatan Dou Zong. Saya tidak tahu berapa banyak ahli seperti itu yang tersisa dalam organisasi itu. Sepertinya aku setidaknya harus mencapai puncak kelas Dou Huang atau bahkan kelas Dou Zong untuk menyelamatkan guru. Kalau tidak, aku hanya akan membiarkan diriku tertangkap jika aku dengan paksa pergi. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Angin liar bertiup di samping telinga Xiao Yan saat pemandangan di bawah melintas saat pikiran ini berputar di dalam hatinya. Sun Er juga mengatakan sebelum dia pergi aku tidak bisa pergi dan mencarinya sebelum mencapai kekuatan Dou Zong. Saya pikir kekuatan klannya tidak kalah dengan Hall of Souls. Jalan ini sepertinya sangat panjang. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi ditentukan. Xiao Yan harus berusaha keras untuk menjadi orang yang semua ahli di dalam kekaisaran Jiama mendongak setelah diejek sebagai sampah klannya. Itu adalah sesuatu yang orang biasa mengalami kesulitan melakukannya. Semuanya sulit pada awalnya. Karena dia sudah melewati masa tersulit, dia tidak perlu lagi menarik diri atau merasakan ketakutan sedikit pun. Saat ini dia bukan lagi pria muda dan bodoh dari saat itu. Ayah, guru. Sun Er, tunggu aku. Xiao Yan tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok menjadi jauh lebih padat. Kecepatan terbangnya melonjak saat ini. Akhirnya, dia berubah menjadi petir hitam saat dia terbang ke ibu kota besar yang muncul di hadapannya. Xiao Yan terbang ke ibu kota dan muncul di langit di atas Xiao Menshan beberapa saat kemudian. Tubuhnya berbalik dan dia dengan cepat bergegas turun. Beberapa sosok manusia di sudut-sudut gelap Xiao Menshan melintas saat tubuh Xiao Yan turun dari langit di atas Xiao Menshan. Senjata yang mengandung kilatan dingin berkedip-kedip di tangan mereka, memancarkan kilau dingin yang padat. Namun, sosok hitam ini baru saja bergegas keluar dari kegelapan, bersiap untuk menghentikan tamu tak diundang ini, ketika aura kuat turun dari langit. Itu menekan tubuh mereka yang hendak melompat ke depan. Suara samar juga ditransmisikan ke telinga semua orang pada saat bersamaan. Tidak perlu panik. Ini saya. Sosok-sosok hitam itu akhirnya berhenti setelah mendengar suara yang akrab ini. Mereka berlutut dengan satu kaki dan menyapa pemuda berjubah hitam, yang tergantung di langit.
Mereka segera menyusut kembali ke kegelapan dengan cara seperti hantu setelah menyebabkan seluruh Xiao Menshan memasuki keadaan defensif. Bawahan yang dipersiapkan oleh saudara kedua ini memang cukup baik. Aura berdarah mereka memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dengan mereka melindungi Xiao Menshan, kemungkinan seorang ahli biasa akan kesulitan mengganggunya. Di hadapan orang yang lebih kuat, masih ada Medusa, Xian, dan yang lainnya. Siapapun pasti akan terdeteksi saat masuk. Tatapan Xiao Yan sedikit berkibar saat dia melihat sosok hitam, yang telah menyusut ke dalam kegelapan, sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ketika Xiao Yan tiba-tiba teringat Xian di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat gadis kecil ini benar-benar memblokir pelindung Wu setelah kekuatannya melonjak dari menelan roh Yun Shan. Ini benar-benar agak luar biasa. Perlu diketahui pukulan dari pelindung Wu dalam kondisi itu kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan para ahli di puncak kelas Do Huang seperti Hai Bodong dan Jia Xingtian tidak akan berani menerima dengan mudah. Namun gadis ini benar-benar menerimanya secara langsung. Selain itu, dia tidak menerima luka apapun selain merasa sedikit lemah. Sepertinya bentuk asli gadis ini benar-benar sangat luar biasa seperti yang disebutkan guru. Setelah saya maju ke kelas Do Huang, saya akan memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan Body Transforming Pill. Pada saat itu, saya pasti akan memperbaiki satu untuknya dan melihat apa bentuk aslinya untuk benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Sosok Xiao Yan mendarat di Xiao Menshan. Setelah itu, dia bergerak di sepanjang jalan kecil dan tiba di luar ruang tamu beberapa saat kemudian. Ada suara percakapan yang samar-samar ditransmisikan dari Xiao Ding dan yang lainnya. Dia tersenyum sedikit dan mendorong pintu untuk masuk. Xiao Yan, yang tiba-tiba membuka pintu untuk masuk, menyebabkan Xiao Ding dan Xiao Li terkejut. Mereka segera bersukacita dan maju. Jika Anda terus menjauh, kami harus mengundang Hai Tua untuk pergi ke Mystic Cloud untuk mencari Anda. Xiao Li menepuk pundak Xiao Yan dan berbicara tanpa daya. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Tatapannya beralih ke Xiao Ding saat dia berbicara dengan tawa lembut, "Kakak laki-laki, kita bisa mengundang ketua Fama dan beberapa kepala dari klan besar besok. Sudah waktunya untuk membentuk faksi yang akan melindungi klan Xiao kita." Kegembiraan melintas di mata Xiao Ding ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Apakah Anda benar-benar pulih dari luka-luka Anda?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menatap mata gembira kedua orang itu dan bergumam pelan di dalam hatinya, klan Xiao akan melampaui sekte Mystic Cloud dan menjadi penguasa kekaisaran Jiama ini. Ayah, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Ketika sinar matahari yang hangat secara bertahap menutupi seluruh ibu kota pada hari berikutnya, pintu masuk ke Xiao Menshan yang duduk di tengah ibu kota terus menerima orang-orang dari beberapa faksi terkuat di ibu kota. Banyak orang bisa melihat lambang yang mewakili berbagai faksi berhenti di pintu masuk dari jarak yang sangat jauh. Mereka memiliki perasaan perubahan besar akan terjadi di dalam kekaisaran Jiama. Pertahanan seluruh klan Xiao sangat ketat hari ini. Siapapun yang bukan dari klan yang berjalan di dekatnya akan segera menarik lebih dari selusin mata. Jika ada orang yang datang menunjukkan aktivitas ilegal sekecil apapun, kemungkinan orang itu akan mengumpulkan banyak serangan. Ada ruang pertemuan besar yang diposisikan di tengah Xiao Menshan. Tidak banyak orang yang bisa memasuki tempat ini. Ada beberapa orang di sana, tetapi mereka setara dengan beberapa faksi terkuat di dalam kekaisaran Jiama. Namun, ketegangan di dalam ruangan tidak tegang seperti yang diharapkan. Hanya ada beberapa orang yang bisa masuk ke ruangan ini dan mereka mewakili faksi terbesar dalam kekaisaran Jiama. Seorang pemuda berjubah hitam duduk di kursi pemimpin di dalam aula. Dia sesekali mengobrol dan tertawa dengan Hai Bodong di sisinya. Medusa dan Xian yang dingin dan cantik, yang berulang kali melihat sekeliling, duduk di sebelah kirinya. Kadang-kadang, beberapa tatapan di aula samar-samar menyapu duo ini, satu besar dan satu kecil. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Semua orang tiba setelah Xiao Yan mengobrol dengan Hai Bodong sebentar. Baru kemudian dia berhenti mengobrol dan perlahan menyapu matanya ke seluruh ruangan.
Matanya langsung berhenti pada sosok seorang wanita dan seorang pria tua di satu sisi meja bundar. Dia tersenyum dan berkata, tidak terduga bahkan Jia Lau dan Putri Yao Ye telah datang hari ini. Anda benar-benar tamu penting. Jia Xingtian tertawa mendengar ini, keluarga kekaisaran kita secara alami perlu datang dan bergabung dengan keaktifan masalah besar seperti itu. Kami datang untuk melihat bagaimana generasi kedua, Mystic Cloud Sect, masa depan akan didirikan di Kekaisaran Jiama. Tatapannya menyapu Medusa dan Xian di sisi Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berdiri dan melihat ke seluruh ruangan. Percakapan pribadi di dalam aula besar berkurang di bawah tatapannya dan banyak mata berkumpul padanya. Karena semua orang telah berkumpul, kita akan mulai membahas beberapa hal resmi. Semua orang buru-buru menguatkan perhatian mereka setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia tidak berbicara omong kosong dan memulai topik utama dengan suara yang dalam, sekte Mystic Cloud telah menghilang dari Kekaisaran Jiama. Ambisi liar Yunshan juga telah hancur bersamanya. Namun, semua orang juga harus tahu posisi Kekaisaran Jiama kita tidak terlalu tinggi di wilayah barat laut benua itu. Meskipun kami telah menghilangkan ancaman besar yang ditimbulkan oleh sekte Mystic Cloud, posisi Kekaisaran Jiama kami akan menurun secara serius karena ini. Menjadi warga Kekaisaran Jiama, saya pikir tidak ada yang mau menonton adegan seperti itu terjadi, kan? Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Namun, tatapan mereka masih tertuju pada Xiao Yan. Situasi seperti ini tetap konsisten seperti ini sejak lama. Kekaisaran Jiama tidak memiliki posisi tinggi di wilayah barat laut. Bahkan mengakibatkan orang-orang yang datang dari Kekaisaran Jiama menerima perlakuan yang tidak setara di luar. Karena inilah bisnis beberapa klan besar akhirnya terbatas pada kekaisaran dan tidak dibebaskan. Ini karena mereka perlu mempertahankan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri di dalam kekaisaran. Begitu mereka memperoleh kemampuan seperti itu untuk menjamin reputasi mereka di luar kekaisaran. Beberapa kerajaan di sekitar mereka di luar Kekaisaran Jiama menolak untuk mengganggu mereka. Saya pikir semua orang harus menyadari beberapa rencana saya. Kekaisaran yang memiliki beberapa faksi kuat di dalamnya juga akan meningkatkan posisi dari klan. Namun, sekarang sekte Mystic Cloud telah menghilang. Saya, Xiao Yan, ingin membentuk faksi yang lebih kuat. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba menjadi tegas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Harapan saya dalam mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah agar semua orang bergabung dengan aliansi ini. Posisi dan keuntungan Anda di masa depan pasti akan jauh dari apa yang dapat Anda bandingkan dengan sekarang. Aula menjadi sedikit sunyi saat suara Xiao Yan terdengar. Sudah lama kemudian sebelum Mu Chen terbatuk pelan dan memimpin untuk berbicara, niat Tuan Xiao Yan sepertinya mencoba mengumpulkan beberapa klan besar kita bersama-sama untuk membentuk satu faksi. Selain Hai Bodong dan Ya Fei, beberapa klan lainnya mengangguk sedikit setelah suara Mu Chen terdengar. Meskipun harapan Xiao Yan jauh dan besar, arti kata-katanya sepertinya bermaksud untuk mendapatkan beberapa klan besar berada di bawahnya. Poin ini tampaknya tidak terlalu berbeda dari sekte Mystic Cloud saat itu. Haha, izinkan saya mengucapkan kata-kata ini. Arti saudara ketiga adalah mengundang semua orang untuk bergabung dan membentuk aliansi. Aliansi ini akan melindungi semua kekuatan anggotanya. Seperti kata pepatah, mulia bersama dan sengsara bersama. Berbicara tanpa basa-basi, 3 klan besar di dalam kekaisaran mungkin memang memiliki kekuatan di dalam Kekaisaran Jiama. Namun, di wilayah barat laut, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan sepatah kata pun di wilayah barat laut. 3 klan besar Anda pasti akan lebih kuat daripada 1 kali setelah merger semacam itu. Kalian semua juga bisa mendapatkan cukup banyak hal darinya. Xiao Ding tersenyum sedikit saat dia membuka mulutnya untuk berbicara dengan lembut. Ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih hangat setelah mendengar kata-kata Xiao Ding, mereka segera mengangguk. Jika ini benar, mereka tidak akan tanpa hal-hal baik dengan memasuki apa yang disebut aliansi. Tidak akan ada yang buruk darinya. Xiao Yan dan Xiao Ding saling bertukar pandang.
Yang terakhir tertawa pelan dan berkata, setelah aliansi terbentuk, kami akan membuat aula yang berspesialisasi dalam ahli perawatan untuk aliansi. Ini akan membantu menyediakan aliansi dengan aliran darah baru yang tidak pernah berakhir. Kalian semua, sebagai anggota aliansi, dapat merekomendasikan mengirim generasi muda kalian yang luar biasa ke sana. Mereka akan dapat menerima pelatihan dan perawatan paling sempurna di sana. Metode Ki dan teknik Dou hadir akan ada sesuatu yang klan Anda tidak akan dapat berikan. Prestasi mereka di masa depan pasti akan melebihi harapan Anda sebelumnya. Mata Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya menjadi cerah setelah mendengar ini. Kesejahteraan ini adalah sesuatu yang akan menarik mereka. Haha, bolehkah aku tahu apa yang harus kita lepaskan jika kita bergabung? Nalan Jie tersenyum dan bertanya dengan sopan. Siapapun yang bergabung dengan aliansi tidak dapat menyibukkan diri hanya dengan dirinya sendiri di masa depan. Sebaliknya, ia harus memandang aliansi sebagai sebuah keluarga dan melindungi semua kepentingannya. Xiao Ding berbicara dengan lemah. Kata-kata yang dia katakan sederhana untuk diucapkan, tetapi seseorang harus menyerah banyak untuk berkomitmen pada kata-kata seperti itu. Nalan Jie dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar kata-kata yang disebutkan Xiao Ding dengan santai ini. Wajah mereka segera mengungkapkan beberapa keraguan. Mereka secara alami dapat mendengar beberapa makna di balik mereka. Jika mereka bergabung dengan aliansi, struktur klan mereka tidak akan ada lagi. Mereka harus memperlakukan aliansi sebagai klan di masa depan dan menyumbangkan semua yang mereka bisa untuk itu. Semua orang, aliansi bukan milik satu individu. Ini akan memiliki Dewan Penatua yang akan menjadi pembuat keputusan tertinggi. Bahkan kepala aliansi hanya bisa mematuhi mereka. Sekarang kita baru mulai membangunnya, setiap klan akan diberi kursi di Dewan Elder untuk menjadi anggota pendiri. Namun, itu pasti tidak akan sesederhana itu di masa depan. Xiao Ding tersenyum saat dia menjelaskan. Keraguan di wajah Nalan Jie dan yang lainnya hanya melemah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka masih kesulitan membuat keputusan instan. Bagaimanapun, yang mereka butuhkan untuk berkontribusi adalah seluruh klan. Haha, klan primer saya tidak keberatan. Biarkan aku menjadi penatua pertama dalam apa yang disebut Dewan Penatua ini. Hai Bodong tertawa dengan suara yang jelas sementara semua orang di aula ragu-ragu. Semua orang meringkuk ketika mendengar ini. Klan primer Anda pada dasarnya berada di perahu yang sama dengan Xiao Yan. Apakah Anda akan kalah dengan bergabung dengan aliansi? Tatapan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba menyapu sementara semua orang ragu-ragu. Nalan Jie dan yang lainnya tampaknya merasakan kepadatan dalam tatapan itu. Hati mereka menjadi sedikit dingin saat mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat Medusa di samping Xiao Yan menatap mereka. Tenggorokan mereka berguling sedikit. Wajah Nalan Jie dan yang lainnya menjadi sedikit pucat. Hanya pada saat inilah mereka menyadari sesuatu. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, sudah cukup baginya untuk memaksa mereka bergabung dengan aliansi. Namun, yang terakhir tidak memilih untuk melakukan ini. Sebaliknya, dia mencoba membujuk mereka dengan kata-kata yang bagus dan menarik mereka dengan bujukan. Ini mungkin perbedaan terbesar antara dia dan Yun Shan. Namun, terlepas dari seberapa besar jaraknya, keduanya memiliki kesamaan. Itu adalah mereka berdua memiliki faksi yang kuat yang dapat dengan mudah menghancurkan beberapa klan besar. Mereka selalu memiliki inisiatif dalam diskusi semacam ini. Mu Chen menghela nafas pelan dan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, karena Hai Tua telah setuju, klan Mu kami juga setuju untuk bergabung dengan aliansi. Mudah-mudahan, Tuan Xiao Yan akan memperlakukan klan Mu kami dengan baik di masa depan. Kami adalah satu keluarga sekarang setelah Anda bergabung dengan aliansi. Siapapun yang berani menyentuh klan Mu harus mendapatkan izin dariku, Xiao Yan. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Nalan Jie juga tersenyum pahit saat melihat 2 dari 3 klan besar sudah bergabung. Jika dia tidak setuju pada saat seperti itu, kemungkinan akhir mereka tidak akan baik di masa depan. Awalnya, Xiao Yan tidak memiliki banyak kesan baik terhadapnya. Jika mereka terus menyinggung perasaannya, kemungkinan. Karena itu masalahnya,
klan Nalan kita juga akan setuju untuk bergabung. Xiao Yan juga diam-diam menghela nafas lega setelah melihat 3 klan besar telah setuju. Dia juga tidak ingin menggunakan kekerasan kecuali itu benar-benar diperlukan. Tatapan Xiao Yan beralih dari Nalan Jie dan yang lainnya sebelum beralih ke belakang ruang rapat menuju Fama, yang memilih untuk tetap diam. Dia tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Ketua Fama, bolehkah saya tahu pendapat Anda?" Fama tertawa pahit di dalam hatinya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Gilirannya masih tiba dan dia benar-benar tidak dapat melarikan diri. "Teman kecil Xiao Yan, asosiasi alkemis kami berbeda dari klan. Asosiasi tidak memiliki batasan yang terlalu ketat. Ada banyak alkemis yang bebas. Asosiasi alkemis tidak dapat mewakili pilihan mereka. Oleh karena itu," Fama menghela nafas. Xiao Yan menyipitkan matanya. Tatapannya menatap lurus ke arah Fama. Meskipun dia tahu yang terakhir mengatakan yang sebenarnya, dia masih tidak berniat untuk menyerah pada asosiasi alkemis. Ini karena ini adalah faksi yang sangat dia hormati. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan asosiasi alkemis untuk memasuki aliansi tidak peduli apa. Dengan alkemis ini, kekuatan aliansi akan dengan cepat melambung di masa depan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seorang alkemis adalah pekerjaan yang paling penting dan paling langka di benua Douqi. Oleh karena itu, dia tidak boleh menyerah pada asosiasi alkemis. Ini adalah tujuan paling penting di antara banyak rencana lainnya.